kedekatan Bapak Joko Widodo ini dengan Bapak Pramono Anung ini beda kedekatannya Bapak Jokowi dengan kader-kader yang lain. Kan begitu. Adalah Adian Apitupulu ngaku-ngaku dia sangat dekat kepada Jokowi. Ternyata apa? Dia selalu menyerang Jokowi. Ada begitu juga Yasona Lauli ya, yang kemarin katanya ngaku-ngaku dekat sama Jokowi, begitu juga melakukan serangan juga ya. Ada juga Masinton Pasaribu. Oh, itu paling parah. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel One to Be Kreatif. Untuk hari ini seperti biasa saya ingin memutarkan sebuah video, dan video ini khusus buat teman-teman semuanya. Karena isi videonya ini tentunya sangat menarik dan sangat seru sekali. Nah, untuk isi video ini masih berkaitan tentang Pilkada serentak 2024. Dan di isi video ini yaitu kampanye akbar yang berada di daerah Jawa Tengah. Nah, ini sangat ramai dan sangat seru sekali. Dan ada salah satu yaitu PDIP tidak mengadakan atau tidak menggelar kampanye akbar. Nah, oke teman-teman, untuk lebih serunya mari kita lihat dan kita tonton isi videonya ini. Oke, videonya saya siapin dulu. Oke, video udah siap, mari kita lihat dan kita tonton. Dan video ini saya dapat dari teman kreator kita yaitu Bang Opung Parbelak. Nah, untuk itu Bang Opung Parbelak membahas tentang isi video ini. Oke teman-teman, seperti biasa untuk menyikapi isi video ini, pakailah pikiran dan akal yang sehat dan ambil positifnya. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Coba kalian perhatikan dulu Bapak Presiden kita ini. Gagah kan? Apalagi beliau mengenakan baret kebanggaannya. Tapi banding dulu dengan Bapak yang satu ini. Kok lain warna baretnya, Pak? Jadi udah ketahuan kan, waktu kecil Bapak ini cita-citanya sebetulnya kepengen jadi tentara. Bisa. Tapi nggak tahu kenapa di tengah jalan berubah kepengen jadi presiden. Itu baret apa itu Pak? Pasukan oranye ya? Pekerja PU dong. Aduh, tapi gimana pun juga Pak, masyarakat tahu Pak, mana tentara gadungan, mana tentara yang asli. Aduh, kita nggak mau bicara dulu tentang masalah orang ini ya. Kita mau bicara dulu tentang kampanye akbar. Tahu kalian, PDIP tidak mengadakan kampanye akbar di Jawa Tengah. Kenapa? Trauma ya. Karena waktu kampanye Pilpres kemarin Ganjar, banyak orang cuman rame-rame nggak jelas. Dibikinlah konser slang kan. Begitu selesai nampil konser slang pada bubar semua. Nggak tahu tak kenapa gitu. Begitu ditanya sama Bambang Pacul, dia katakan ini adalah sebuah strategi. Ditanya Andika, ini adalah keputusan partai. Padahal bukannya bilang apa. Apalagi kalian itu, jujur aja ku bilang ya, kalian itu nggak menjaga perasaannya Andika. Andika itu baru pertama milih loh. Maunya itu dia itu disambut dengan meriah. Ini nggak pula kalian bikin. Dia itu kepengen merasakan aura kampanye akbar. Aduh, kalian ini nggak jaga perasaan. Ya, tapi beda halnya dengan 02, ya Ahmad Lutfi. Kita bisa melihat bagaimana beliau mengadakan sebuah kampanye akbar, ya, yang diadakan di di Simpang 5, yang ada di Simpang 5 di Semarang. Rame kali, biar tahu kalian. Rame. Dan bukan cuma di satu tempat aja, di Solo bikin kampanye akbar, Boyolali begitu juga, Klaten begitu juga, Sragen begitu juga. Pokoknya di setiap daerah yang ada di Jawa Tengah semuanya rame. Itu dia, kayak gitu dong. Pertama kali mencalonkan diri, semangat jadinya. Ya kan, jadi istilahnya dia bisa menyerap energi dari masyarakat yang melakukan kampanye, kan begitu. Padahal udah dijadwal-jadwalkannya, itu dari gambar-gambar si Andika ini kan. Enak kali tanggal 23 nanti kampanye akbar. Aduh. Makanya aku bilang, ya kan salah pilih partai sih.
Tapi enggak juga sih sebetulnya. Ya, tapi ya itu kan merupakan strategi. Kalau Bambang Pacul ini kan bicara tentang strategi kan begitu. Tapi maaf Pak Bambang Pacul, begitu banyak strategi. Kenapa ya capres kalian kalah kemarin itu di setiap daerah? Nuhun sewu ya Bapak Bambang Pacul ya. Saya minta maaf. Ini kalau jujur aja gue bilang sama kalian, Bapak Bambang Pacul inilah salah satu orang PDIP yang sampai sekarang aku masih respect. Karena apa? Tidak pernah ada nada kebencian yang ditujukan dia kepada Jokowi. Jadi kalau aku masih respect lah sama beliau, Utun, Mbak Puan, bisa dikatakan yes. Tahu enggak kalian ya, yang jadi pertanyaan banyak orang ya, kemarin kan Bapak Joko Widodo rencananya akan menghadiri kampanye akbar yang diadakan Ridwan Kamil, tapi kok malah ke Jawa Tengah dia. Lagi absen Mbak. Iya kan, loh tapi katanya udah janji dia mau di apa Jakarta, tapi kok tiba-tiba dia absen di Jakarta, nongol di Jawa Tengah. Nah kan begitu kan. Jadi begini orang mungkin berpikir gitu ya, oh Jawa Tengah itu kan sekarang itu Andika Perkasa itu sudah di apa namanya, Andika Perkasa itu elektabilitasnya sudah lewat ya kan, Andika Perkasa di atas, Lutfi di bawah. Sekarang begini, kalau mereka berdua itu selisihnya tipis. Andika Perkasa 28,9, Ahmad Lutfi itu terakhir itu 28,1, tipis. Nah sekarang itu yang berbahaya itu di Jakarta. Di Jakarta Pramono Anung sudah 45%, sementara Ridwan Kamil sekitar 38%, jauh kali selisihnya. Tapi kenapa Bapak Joko Widodo lebih memilih di Jawa Tengah dia kampanye akbar dibandingkan Ridwan Kamil? Kenapa? Malah Bang Ara di sana. Jadi begini, ku bilang sama kalian ya. Jadi ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, ya, kalian harus ingat, kandang banteng bukan Jakarta, tapi Jawa Tengah. Dan Bapak Jokowi, ya, itu sedang berusaha bagaimana mengganti label kandang banteng menjadi penangkaran burung Garuda. Sebetulnya kemarin waktu Pilpres sudah kan begitu, tapi dia ingin membuktikan sekali lagi bahwasanya dengan sosoknya ya, dengan citranya dia bisa mengalahkan citranya PDIP, kan begitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena apa? Karena Jawa Tengah itu kampungnya Bapak Jokowi. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan kandang banteng di sana perlu diapalah, perlu diganti nama lah. Ya, sekarang begini, ku bilang sama kalian kan, ya, kalau di Jakarta, kalau di Jawa Tengah, di Bali, di Sumatera Utara, ya, itu adalah kandang banteng sejati. Sekarang ini pertempuran di atas itu kan pertempuran antara Jokowi dan juga Megawati, kan begitu, ya. Jadi Jokowi dan Megawati ini sama-sama ngotot gitu loh. Megawati mengatakan bahwa Sumatera Utara, Jawa Tengah dan juga Bali tidak boleh ada partai yang lain atau tidak boleh ada kekuasaan yang lain selain daripada kekuasaan PDIP. Kan begitu. Karena label kandang banteng itu udah lama di 3 daerah ini. Nah, kalau bisa dikatakan ya, di Sumatera Utara udah aman. Bobi Nasution itu 65%. Makanya Bapak Jokowi nggak perlu kampanye akbar ke sana. Udah ada menantunya kok. Di Bali begitu juga. Kalian tengok beberapa kali kampanye De Gajah, pasangan Mulia Pas, itu membludak. Itu dia. Dan bisa dikatakan kalau di sana ya ada histori. Histori apa? Yang pertama ya, rakyat Bali tidak mau dibikin wisata halal di Bali. Itu yang pertama. Karena itu isu yang dikembangkan oleh yang itulah ya kan. Baru yang kedua, rakyat Bali tidak suka dengan pasangan Iwayan Koster. Itu karena apa?
Karena dia sudah mencederai persepak bolaan Indonesia. Jadi bisa dikatakan ya, melumpuhkan Iwan Koster ya, itu bisa dikatakan lebih gampang lagi ya. Ya kita doakan saja Mulia Pas atau De Gajah itu boleh berkiprah dan berkibar benderanya di Bali. Karena kekuatan itulah, kekuatan Gerindra di sana memang sangat luar biasa, makanya Bapak Jokowi tidak dirasa perlu untuk ke Bali. Nah, Jawa Tengah ya, karena memang yang pertama histori ya, kampung halaman. Baru yang kedua ya, Bapak Jokowi ingin membuktikan sekali lagi. Karena apa? Karena memang Jawa Tengah ini kalau sempat dia kunci tiga-tiganya, maka disitulah dia bisa menunjukkan bahwasanya eksistensi seorang Jokowi itu lebih besar daripada Megawati. Gitu dia, makanya dia fokus di Jawa Tengah. Itu dia ya, itu alasan pertama. Karena kandang banteng itu Jawa Tengah, bukan Jakarta. Baru yang kedua alasanku begini ya. Kalau untuk Jakarta ya, aku sudah bilang berapa kali ya, antara Ridwan Kamil dan juga Pramono Anung, siapapun yang menang mereka tidak akan pernah ada yang keberatan ya. Dan juga sekarang anak Abah masuk mendukung Pramono Anung, itu satu bisa dikatakan itu satu momen ya, yang sebetulnya sedang dimanfaatkan ya, dimanfaatkan supaya apa? Supaya semakin sedikit orang-orang yang antitesa dengan pemerintah, kan begitu untuk di Jakarta ya. Jadi walaupun memang ada gerakan-gerakan yang lebih ngotot daripada anak Abah sendiri masuk mendukung Pramono, anak Abah yang lain itu nggak mau, kan begitu. Kalau itu sih jumlahnya sedikit ya. Jadi begini ya, kalau untuk di Jakarta ya, aku entah kenapa masih percaya aku kalau Pramono Anung hatinya itu melekatnya itu lebih kepada Jokowi daripada Megawati. Iya, nggak tahu entah kenapa aku ya. Karena apa? Secara histori Bapak Jokowi dan juga Bapak Pramono Anung, yang pertama ya, mereka itu sudah 22 tahun kenalan ya, 22 atau 23 tahun. Nggak gampang loh merusak persahabatan yang sudah terjalin selama 23 tahun itu. Nggak gampang ya, karena apapun ceritanya mereka sudah pasti saling percaya. Itu pertama. Baru yang kedua ya, ini alasanku ya, kenapa aku melihat bahwasanya Pramono itu sebetulnya masih berbau Jokowi lah. Yang kedua, kalian perhatikan saja ya, yang kedua, selama kampanye Bapak Pramono Anung tidak pernah menjelek-jelekan namanya Bapak Jokowi. Kalian perhatikan, di mana ada kesempatan ditanya wartawan, dia nggak akan pernah apa. Jadi kalau misalnya Ridwan Kamil kemarin mendapat dukungan dari Jokowi, beliau katakan apa ya, kita nggak boleh berburuk sangka. Itu adalah demokrasi. Gitu dia. Baru yang ketiga, masih ingat enggak kalian, Pramono Anung ketika PDIP ya menunjuk Pramono Anung untuk sebagai calon gubernur, waktu itu apa yang dia lakukan? Dia minta izin kepada Bapak Joko Widodo. Itu Bapak Joko Widodo ini beda dengan kedekatan Bapak Joko Widodo ini dengan Bapak Pramono Anung. Ini beda kedekatannya Bapak Jokowi dengan kader-kader yang lain, kan begitu. Adalah Adiana Pitupulu ngaku-ngaku dia sangat dekat kepada Jokowi, ternyata apa? Dia selalu menyerang Jokowi. Ada begitu juga Yasona Lauli ya, yang kemarin katanya ngaku-ngaku dekat sama Jokowi, begitu juga melakukan serangan juga ya. Ada juga Masinton Pasaribu, oh itu paling parah. Paling parah ya. Jadi bisa dikatakan ya, kedekatan mereka itu bukan cuma kedekatan sesama kader, bukan ya, tapi mereka itu bisa dikatakan kedekatannya itu sudah terbangun sejak lama secara emosional, dan juga persahabatan mereka itu bukan gara-gara partai. Dan ini bisa dibuktikan karena apa? Kalian harus ingat, 10 tahun dia menjadi sekretarisnya Bapak Jokowi. Nggak gampang ngerusak kepercayaan orang kalau sudah 10 tahun kerja sama kita. Dipengaruhi, ingat ya, aku bilang sama kalian, aku nggak yakin kalau PDIP tidak memberikan pengaruh buruk kepada Pramono. Pasti ada aja elit-elit yang istilahnya seperti merayu dia atau menggoda dia bagaimana supaya menyerang pemerintahan Jokowi, bagaimana menyerang pribadi Jokowi, pasti ada.
Tapi dia sedikit pun tidak tergoda. Karena apa? Karena dia tahu Bapak Jokowi itu orang yang tidak perlu diserang. Gitu loh. Jadi aku agak curiga ini ya. Pramono Anung, walaupun dia itu diusung PDIP, kita nggak tahu nyawanya nyawa Jokowi. Ya, itu dia. Nah, itu yang pertama. Sekarang begini, kalian tanya lah tuh sama aku misalnya, Pung, udah berapa kali rupanya berkenalan Bapak Jokowi sama Bapak Ridwan Kamil? Iya, kalau bisa dikatakan udah lama juga, tapi tidak sedekat dengan Pramono Anung gitu loh. Ya, itu yang kulihat alasan kenapa dia itu masih nyawanya itu nyawa Jokowi, ya Bapak Pramono Anung. Baru berikutnya, tahu nggak kalian? Bravo 5, ya. Bravo 5 ya itu adalah bisa dikatakan sebuah kumpulan ya yang diinisiasi oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Tahu kalian, mereka mendukung pasangan Pramono Anung. Siapa yang membentuk? Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ini kan makin lama makin besar tanda tanya. Bravo 5 penginisiatornya itu adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Tapi mereka tidak mendukung Ridwan Kamil. Tapi yang didukung adalah Pramono Anung. Karena apa? Bapak Luhut sama Bapak Jokowi sampai saat ini tidak bisa dipisahkan. Bapak Joko Widodo itu menjalankan pemerintahan, itu banyak sekali menerima masukan nasihat dari Bapak Luhut. Kan begitu ya. Jadi tidak mungkin Bravo 5 yang diinisiasi oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan ya cuman ujuk-ujuk langsung mendukung Pramono Anung. Tidak percaya. Aku nggak percaya. Makanya aku bilang, sekelas Luhut Binsar Panjaitan, inisiator dari Bravo 5, mengarahkan dukungan ke Pramono Anung, ada apa? Kan begitu ya. Jadi istilahnya apa? Jadi kalau Pramono Anung menang di Jakarta, bagus. Ridwan Kamil menang, bagus. Ya, kedua-duanya menang. Ya, itu menandakan apa? Disitulah Jakarta berada di tangan orang yang aman. Itu dia. Apalagi masuk si Barret Oren tadi bersama dengan pengikutnya. Itu artinya apa? Artinya orang-orang yang ingin menciptakan kegaduhan, orang-orang yang tidak ingin mensupport pemerintah, jumlahnya makin sedikit. Kan begitu. Otomatis mereka kalau mendukung Pramono Anung, ya istilahnya mereka itu nanti begitu jalan pemerintahan, maka tidak akan ada lagi protes-protes, tidak ada lagi konflik. Kan begitu ya. Maka semua akan berjalan dengan aman. Karena apa? Jakarta ini penting aman, bro. Karena apa? Karena di situ adalah sentral bisnis. Gitu ya. Jadi makanya aku percaya sekali kalau Bapak Pramono Anung itu masih bernafaskan Jokowi. Makanya Bapak Jokowi nggak ambil pusing dia di Jakarta. Nggak perlu. Karena apa? Gimana pun ceritanya, Jakarta akan tetap dipimpin orang baik. Tapi beda Jawa Tengah, bro. Jawa Tengah itu pembuktian diri. Ya, Jokowi ingin membuktikan diri bahwasanya dia itu lebih besar dari Megawati. Ya wajar lah. Sekarang ini Bapak Jokowi ini kan bukan kaleng-kaleng, Wak. Walaupun dia bukan pemimpin partai, gue bilang sama kalian, tapi dia itu adalah pemimpin dari partai-partai. Sedangkan presiden kita ini sampai sekarang masih minta pendapat sama Bapak Jokowi. Iya kan? Dijumpai ke Solo kan? Mana berani memerintah Bapak Prabowo sama Pak Jokowi datang ke istana, mana? Gitu loh. Ingat, Barret warna merah, bukan warna oranye. Gitu dia. Jadi bisa dikondisikan lah. Sumatera Utara sudah terkondisikan, Jakarta terkondisikan, Jawa Barat apalagi, Bali apalagi. Nah, PR paling besar Jawa Tengah. Oke? Nah, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Kita doakan supaya Ahmad Lutfi menang. Kalau kemarin 28,9 untuk Andika, 28,1 Ahmad Lutfi. Nanti berubah pemetaan politiknya dan juga kita akan lihat ya elektabilitasnya akan berubah.
Kok yakin kali, Bu? Bapak Jokowi, Raja Jawa udah turun gunung, Wak. Itu dia makanya. Ya, oke. Salam dari Opung Parbelak, salam NKRI. NKRI harga mati. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya. Gimana dengan isi videonya? Itulah pembahasan Bang Opung Parbelak tentang pilkada daerah Jawa Tengah. Nah, apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.